Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, jumpa lagi dengan Lisna. Apa kabarnya kakak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana puasanya? Masih diberi kelancaran kan? Alhamdulillah saya sudah dapat bonusan, jadi puasanya rehat dulu ya. Oke, saya akan melanjutkan ceritanya lagi. Di cerita sebelumnya, grup Bahtiar sudah mendapat tekanan dari grup Samuel, dari semua yang dia lakukan secara diam-diam ya. Dan di sini Narso berusaha keras untuk mempertahankan kerjasamanya, tapi dari semua sisi dia dapat penolakan. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dan buat kakak semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mensupport saya sampai saat ini. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya harap untuk meninggalkan komen-komen biar saya itu tahu dan lebih dekat lagi dengan kakak semuanya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tony duduk di sofa di ruang kerjanya yang mewah, mempelajari dokumen dari proyek yang dibawa Narso. Kita tidak ada masalah mencolok di bagian saya dalam investasi ini. Jadi saya tak yakin mengapa Niko tetap menolak proposal yang saya ajukan. Awalnya, saya ingin berbicara langsung dengannya, tetapi dia terlalu sibuk. Narso duduk di sisi saat secara tidak langsung memberi isyarat pada Tony bahwa Niko sengaja mempersulit dirinya. Sesaat setelahnya, Tony menutup dokumen itu dan berkata sekenanya, "Benar. Proposal ini tampak tak bermasalah. Saya akan bicara dengannya nanti mengenai hal ini." Walaupun berkata seperti itu, Tony tetap tidak langsung memberi lampu hijau untuk proyek itu. Narso sangat kecewa dengan semua yang terjadi ini. Tujuannya menemui Tony adalah untuk mengamankan persetujuan atas proyek itu darinya. "Pak Samuel, karena menurutmu proposal ini tak masalah, bagaimana bila kita lanjut ke tahap berikutnya hari ini juga?" Mendengar permintaan Narso, Tony meliriknya dengan sorot aneh melintas di matanya. Kemudian dia menghindari pertanyaan itu setelah meletakkan dokumen dengan menjawab, "Saat ini saya sudah berada dalam keadaan setengah pensiun. Jadi sebagian besar pengambilan keputusan untuk perusahaan ini berada di tangan Niko." Dengan kata lain, dia tidak akan ikut campur dalam berbagai urusan perusahaan. Narso merasakan amarah menumpuk di dadanya ketika memahami apa yang diisyaratkan oleh Tony. Begitu marahnya sampai wajahnya memantulkan rembesan kemarahannya, namun dia segera kembali pada kesadarannya dan segera membujuk Tony. "Karena sudah membawa proposal ini ke sini dan Niko sangat sibuk, kita bisa mengkonfirmasi kolaborasi kita terlebih dahulu. Untuk hal lain, saya akan meminta perusahaan untuk membuat penyesuaian lagi agar memenuhi kebutuhanmu." Narso yang sudah menyerah sampai titik itu menganggap bahwa Tony akan menunjukkan respek dan kelonggaran padanya. Namun Tony masih tetap dengan sikapnya. "Saya sudah siap memasuki masa pensiun. Maka ada sejumlah peraturan yang tidak bisa saya langgar.
Setelah itu, Tony mengganti topik pembicaraan dan tidak meninggalkan ruang bagi Narso untuk melanjutkan diskusi tentang proyek. Kemudian ketika akhirnya kembali ke perusahaan Bahtiar, suasana hati Narso rusak sudah. Reina bergegas ke kantor Presdir begitu mengetahui bahwa ayahnya sudah kembali dari grup Samuel. "Ayah, apakah berhasil mendapatkan persetujuan darinya? Apa yang dikatakan Niko?" Reina bertanya saat membuka pintu, tetapi yang menyambutnya adalah raut wajah suram ayahnya yang membuat hatinya remuk dan mulai berpikir tentang skenario terburuk. "Ayah, apakah Niko masih tidak menyetujui proposal ini?" "Tidak saja tidak menyetujuinya, tetapi saya juga tidak bisa menemuinya. Selain itu, saya bahkan dipermalukan." Kemarahan dalam diri Narso akhirnya tumpah dan akhirnya berteriak, "Lihat apa yang dihasilkan oleh kebodohanmu. Tahukah kamu bahwa Niko bahkan hanya mengirim anak buahnya untuk bicara dengan saya?" Reina menjadi sedikit takut ketika menghadapi kemarahan ayahnya, namun dia masih menggigit bibirnya dan lanjut bertanya, "Apa yang dia katakan?" "Dia berkata bahwa bila tidak bersedia, kita bisa berhenti berkolaborasi dan tidak akan bekerja sama lagi dengan kita." Narso berkata sambil menggetakkan giginya. Penjelasan darinya meluluhkan Reina akan menjadi skenario terburuk bila mereka tidak mau berkolaborasi lagi. "Kalau begitu, apakah ayah pergi untuk menemui Pak Samuel? Tidak mungkin dia akan menyetujui keputusan bodoh Niko." Namun kemarahan ayahnya semakin menguat tepat ketika Reina selesai bicara. "Sudah, sia-sia." Reina menggigit bibir bawahnya dengan kasar dan sadar kini mereka ada dalam masalah besar. Di sisi lain, tak lama setelah Narso pergi, Bima mengetuk pintu sebelum masuk ke ruang kerja Presdir. "Presdir Samuel, orang dari keluarga Bahtiar sudah pergi. Selain itu, walaupun pemimpin setuju untuk menemuinya, dia tidak setuju untuk berkolaborasi." "Baik, kamu bisa pergi bila tidak ada hal lain." Niko mengangguk sekenanya kemudian mempersilahkan Bima untuk pergi. Di hari ini, setelah menyelesaikan 15 hari masa penahanan, Kathleen akhirnya dibebaskan dari penjara. Hathaway telah menunggu di pintu keluar sejak pagi sekali karena tahu anak perempuannya akan bebas hari ini. Kathleen masih belum terbiasa dengan sinar matahari saat melangkah keluar dari kompleks tahanan. Saat mengangkat tangannya untuk menghalangi dari sinar yang kuat, dia terlihat sangat kurus. Ketika Hathaway melihat anak perempuannya dalam keadaan kurus seperti itu, hatinya begitu pedih. Dia segera menghampiri dan menggenggam tangan anaknya sambil berkata, "Bertemu lagi denganmu. Ayo, kita segera pulang." Kathleen mendengus lalu masuk ke dalam mobil Hathaway. Kembali ke hotel, Hathaway memberi waktu dan membiarkan Kathleen sendiri untuk mandi sebelum memesan layanan kamar. Kathleen tidak banyak bicara selama ini, tampak begitu damai. Namun entah mengapa perasaan Hathaway terus terusik bahwa sesuatu tak berjalan semestinya setelah mengamati putrinya yang begitu pendiam. Setelah makan, Hathaway dan Kathleen duduk di sofa dan bertanya tentang hari-hari yang dijalani putrinya selama di tahanan. "Bagaimana keadaanmu sehari-hari ketika dalam tahanan? Apakah ada yang merundungmu?" Kathleen menatap ibu yang begitu memperhatikannya.
Emosi yang tak terduga melintas di matanya yang biru dan bening. "Saya tidak ingin membicarakannya," dia merespon sekenanya. Hathaway tertegun mendengarnya tapi mengangguk kooperatif. "Baiklah, kamu tidak perlu menceritakannya pada saya bila tidak ingin." Kathleen hanya mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata lagi. Dia menatap sekilas pada pintu, heran karena tidak ada seorang pun dari orkestra yang menyapanya walau dia sudah pulang beberapa saat lamanya. Dan dia segera bertanya, "Di mana orang-orang dari orkestra?" "Mereka semua sudah pulang. Saya satu-satunya yang menunggumu di sini." Hathaway menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kathleen yang tidak berminat memahami masalah remeh seperti itu memotong. "Apa yang terjadi dengan pertunjukan setelah insiden itu?" "Pertunjukan itu..." Hathaway terlihat ragu. "Apakah pertunjukan itu dibatalkan?" Kathleen mengenyit. Tidak terjadi." Hathaway menggeleng dan menyangkalnya. Kemudian ketika melihat tatapan instan putrinya, dia akhirnya mengaku, "Pertunjukan itu berjalan seperti biasa, tetapi Tiara yang menggantikan peranmu." Sudah barang tentu begitu selesai dengan kalimat itu, Kathleen tidak lagi bisa mempertahankan ketenangannya. "Kamu menugaskan Tiara untuk menggantikan tempat saya?" Dia melotot tajam pada Hathaway seakan dia bukan ibunya tetapi musuhnya. Hathaway terperangah oleh kengerian dalam tatapan Kathleen dan mencoba menjelaskan. "Saat itu, pertunjukan begitu dekat dan terlambat untuk mempersiapkan orang lain mengganti tempatmu. Di samping itu, Tiara cukup terampil." Kathleen yang tidak sanggup mendengar lagi penjelasan darinya meraung, "Cukup!" Saat itu juga dia meledak bagaikan gunung api dan mulai melempar dan membanting apapun yang bisa dia raih seakan semua benda di depannya menyerangnya. Hathaway tersentak menyaksikan kemarahannya. Baru ketika mendengar suara gelas pecah dia kembali ke kesadarannya. Ruang tengah yang dengan cepat berubah kacau dan berantakan membuat ekspresinya menegang dan Hathaway menegurnya. "Kathleen, apakah kamu sudah kehilangan akal sehat? Hentikan!" Namun kata-katanya justru semakin menyinggung Kathleen. "Saya kehilangan akal sehat? Biarkan saya bertanya, apakah kamu benar ibu saya?" Kathleen menatap Hathaway dengan penuh kemarahan dan dengan mata terbuka lebar seakan dia hendak menelannya. "Sejak perempuan bernama Romario muncul dalam kehidupan kita, kamu sudah berpihak padanya. Jujur sajalah, kamu ingin si jalang itu, Tiara, menggantikan saya sebagai anakmu, bukan? Itu sebabnya kamu tidak pernah mengunjungi saya di dalam tahanan." Hathaway marah dan tertekan menghadapi tuduhan anaknya, tetapi masih menahan kemarahannya dan mencoba menjelaskan. "Saya tidak bermaksud seperti itu. Sudah saya katakan bahwa waktu sangat ketat saat itu dan tidak ada kandidat lain yang pas di orkestra untuk mengisi tempatmu. Tiara kebetulan memiliki keterampilan untuk peran itu. Jadi saya memintanya untuk mengganti posisimu." "Hah? Dia memiliki keterampilan itu? Kamu sangat berpihak padanya." Kathleen menolak menerima penjelasan ibunya dan tertawa mengejek. "Asisten saya juga berkualitas untuk menggantikan peran saya. Maka mengapa kamu tidak memintanya untuk mengisi tempat saya?" "Tidak. Dia tidak bisa. Masih banyak kekurangan di berbagai aspek." Hathaway tanpa ragu menolak saran itu sebelum berkata, "Kathleen,
Tenanglah, ayo kita bicarakan hal itu. Tenang, maaf saja bila saya tidak bisa tenang. Di samping itu, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Kemudian setelah membentak Hathaway, dia membalik badan dan pergi. Hathaway mengejarnya dengan penuh kekhawatiran dan mendapati bahwa Kathleen hanya masuk ke kamarnya. Hathaway merasa lega tetapi kecewa pada putrinya. Awalnya Hathaway beranggapan bahwa Kathleen akan berubah menjadi orang yang lebih baik setelah insiden itu. Tetapi menilainya melalui situasi saat ini, dia tampaknya membenci Hathaway setelah ini. Hathaway merasa sedih memikirkan hal itu. Sementara itu, Tiara yang berada di perumahan berlian menyadari bahwa ini adalah hari ketika Kathleen bebas dari tahanan. Namun dia bingung apakah harus mengunjungi Kathleen di hotel. Walaupun tidak menyukai Kathleen, Tiara tidak dapat mengelak kenyataan bahwa Kathleen adalah putri Nona Hathaway. Baiklah, saya anggap saya sedang mengunjungi Nona Hathaway. Tiara akhirnya memutuskan setelah sedikit ragu, maka dia meminta Andi untuk membantunya mempersiapkan transportasi untuknya. Nona Tiara akan pergi kemana? Saya ingin ikut juga. Gary berlari mendekati Tiara ketika mengetahui bahwa Tiara akan pergi. Namun Tiara menolak permintaannya kali ini dan menjelaskan sambil berjongkok. Saya akan menemui Nona Hathaway. Rasanya tidak akan nyaman bila mengajakmu. Mengapa? Saya akan bersikap baik dan tidak akan mengganggumu. Dia memohon sambil merengut. Sayang sekali Tiara sudah memutuskan seperti itu kali ini. Bagaimanapun juga dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kathleen bila mereka bertemu. Setelah beberapa waktu, Tiara yang telah tiba di hotel mengetuk pintu kamar Hathaway. Ketika membuka pintu, Hathaway terkejut demi melihatnya. Tiara, apa yang membawamu sampai ke sini? Tiara tersenyum dan menjelaskan, hari ini Kathleen dibebaskan dari tahanan, maka saya datang untuk mengunjunginya. Apakah dia ada di dalam? Dia melirik ke kamar sambil berbicara. Perasaan rumit dan campur aduk tersirat di wajah Hathaway ketika mendengar penuturan Tiara. Kathleen sudah kembali ke kamarnya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Silahkan masuk. Tiara mengangguk dan masuk ke dalam dan menutup pintu. Setelah duduk, dia bertanya dengan kekhawatiran, bagaimana kabar dia? Dia masih sama. Hathaway mendesah kecewa. Tiara dapat menerka bahwa Kathleen dan Hathaway mungkin saja memiliki ketidaksepakatan sebelum dia datang. Ketika melihat kesedihan tersirat pada wajah Hathaway, dia tiba-tiba tidak ingin berkata-kata. Udara terasa begitu berat. Untungnya Hathaway segera mampu kembali pada kesadarannya. Melihat Tiara yang diam membisu, Hathaway tersenyum dan menenangkannya. Jangan khawatir, Kathleen akan kembali ke kesadarannya cepat atau lambat. Walaupun Tiara tidak peduli sedikit pun, dia tetap mengangguk agar tidak menyebabkan gurunya merasakan kekhawatiran yang tidak perlu. Hathaway melanjutkan, karena kamu berada di sini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ada hal apa? Kamu mungkin harus kembali ke Wina sesuai jadwalmu. Saya takut Kathleen akan melakukan sesuatu terhadapmu. Maka saya rasa akan lebih baik bila kalian tidak bertemu dulu saat ini. Saya akan mencoba untuk berbicara dengannya terlebih dahulu. Tak apa, saya menyesal mengetahui kamu harus berurusan dengan hal ini.
Tiara tidak terpengaruh oleh hal ini, malah dia begitu terharu oleh perhatian Hathaway padanya. Setelah itu, kedua perempuan itu membahas tentang pengaturan selanjutnya sebelum Tiara pamit. Malam itu, Tiara bermain bersama Gary di ruang tengah. Terdengar suara kekanak-kanakan dibarengi suara halus perempuan dari ruang tengah berkali-kali. Ketika tiba di rumah kembali, Nico disambut oleh pemandangan yang mengharukan, yang langsung memberi kemilau hangat pada raut mukanya yang dingin. Setelah itu, Gary yang mengamati Nico tengah berdiri di serambi, berlari menghampirinya dengan penuh semangat. "Papa!" Dia menjatuhkan diri pada kaki Nico dan mengangkat kepala mungilnya. Bola matanya yang gelap yang menyimpan 1000 bintang berkelip-kelip. Nico memeluknya penuh kasih sayang sambil melangkah mendekati Tiara. Tiara tersenyum manis ketika melihat laki-laki tinggi berjalan perlahan ke arahnya. "Selamat datang kembali di rumah." Nico mengangguk kemudian duduk di sofa dengan Gary dalam pelukannya. Andi yang berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan pemandangan itu dengan merasakan kehangatan di dalam dirinya. Mereka layaknya keluarga. "Saya ingin tahu, kapan Tuan Nico akan menikahi Nona Romario?" Sementara itu, Nico yang tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Andi, meremas tangan Tiara yang cantik sambil mengobrol dengannya. "Katamu, kamu akan mengunjungi Kathleen tadi pagi. Bagaimana akhirnya?" Nona Hathaway berkata bahwa Kathleen tidak berubah sama sekali. Dia masih sama. Tiara mendesah lalu menjelaskan secara singkat apa yang dia dapatkan dari cerita Nona Hathaway. Nico mengenyit mendengarnya, raut wajahnya menjadi lebih dingin. Tampaknya Kathleen masih belum memetik pelajaran dari pengalamannya yang mengindikasikan bahwa hukumannya tidak cukup berat. Namun dia berhati-hati untuk tidak membiarkan Tiara menangkap jalan pikirannya. Nico kemudian merentangkan lengannya dan memeluknya sebelum menundukkan kepalanya dan bergumam lembut. "Sudahkah kamu mempertimbangkan untuk tidak pergi? Saya merasa kamu mungkin saja akan mengalami perundungan bila tetap pergi."